Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Madalena dengan NPM C1B025060. Saya dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya berada, saya ingin memaparkan materi bahasa Indonesia dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 dari dosen pengampu Bapak Nurmanja, SPD, MPD. Pertemuan 1, Hakikat dan Perkembangan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua bagi sebagian warga negara Indonesia karena sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 740 bahasa daerah. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai A. Lambang kebanggaan nasional, B. Lambang identitas nasional, C. Alat pemersatu bangsa di Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai A. Pengantar pendidikan, komunikasi, tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, dan bahasa media massa. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka dan sesudah merdeka. A. Sebelum merdeka. Akar bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu, sebuah bahasa yang sejak berabad-abad lalu berfungsi sebagai bahasa di Nusantara. Bahasa Melayu digunakan secara luas dalam perdagangan antar pulau, perkenalan agama, serta hubungan komunikasi lintas suku. Memasuki abad ke-28 Oktober 1928, puncak pengakuan ini tercermin dalam Sumpah Pemuda. B. Sesudah merdeka. Yang pertama, pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bab 15 pasal 36 berisi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang kedua, Ejaan Republik atau Ejaan Suwandi 19 Maret 1947 oleh Suwandi, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan dalam surat keputusan tanggal 19 Maret 1947, penggantian huruf OE menjadi U. Yang ketiga, Kongres Bahasa Indonesia kedua yang diprakarsai Menteri Muhammad Yamin diselenggarakan di Medan pada tahun 1954 harus dibentuk budayanya dan menyusun peraturan ejaan. Yang keempat, 1957, adanya ejaan pembaruan oleh Profesor Frijono dan Eka Tapro, contoh perubahan DJ diubah menjadi J. Yang kelima, tahun 1988, pedoman umum ejaan yang disempurnakan yaitu atau PUEYD. Sikap berbahasa Indonesia. Pengertian sikap bahasa menurut Krida Laksa 2001 pada halaman 197, Fishman 1986 dan Rusyana 1989 pada halaman 31 sampai 32, yaitu posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Sikap ini merupakan peristiwa kejiwaan atau bagian dari attitude yang muncul sebagai reaksi penilaian terhadap bahasa tertentu. Sikap bahasa dapat berupa perasaan bangga, menolak, atau menerima bahasa tertentu. Ciri-ciri sikap bahasa menurut Galpin dan Mathiot 1968 mencakup 3 hal, yaitu kesetiaan bahasa, untuk mempertahankan bahasa dan mencegah pengaruh bahasa lain, kebanggaan bahasa yang mendorong penggunaan bahasa sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat, serta kesadaran akan norma bahasa yang mendorong penggunaan bahasa dengan cermat. Komponen sikap bahasa menurut Lambert 1967 terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, komponen kognitif yang berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan. 2. Komponen efektif yang menyangkut penilaian baik, suka atau tidak suka. Yang ketiga, konotatif yang menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir. Terdiri 2 jenis sikap bahasa. Yang pertama, sikap kebangsaan. Yang kedua, sikap non-kebangsaan. Pertemuan 3,
Teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Ringkasan bentuk tulisan secara umum menurut Sayuti 2018, Nurgionto 2009, Abrams 2001, Aminuddin 2002, Dalman 2018, dan Tiu 2020 secara umum terbagi menjadi 1. Prosa. Secara umum, prosa terbagi menjadi 2. A. Prosa fiksi. Prosa fiksi terdiri dari novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, mitos, dan lain-lain. B. Prosa non-fiksi. Prosa non-fiksi terdiri dari beberapa jenis, yaitu makalah, artikel ilmiah, berita, biografi, buku teks, modul, dan lain-lain. 2. Puisi. Puisi terbagi menjadi 2. A. Puisi lama. Puisi lama terdiri dari beberapa jenis, yaitu mantra, pantun, karminda, seloka, gurinding, syair, dan talibun. B. Puisi baru. Puisi baru terdiri dari beberapa jenis, yaitu balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satire. 3. Drama. Drama terdiri dari beberapa jenis, yaitu tragedi, komedi, opera, melodrama, purce, tableau, sendrari, dan lain-lain. Dan yang terakhir, tulisan akademik. Tulisan akademik menurut para ahli adalah karya tulis yang membahas permasalahan melalui penelitian atau kegiatan pustaka dengan metode ilmiah, sehingga dapat diterima di lingkungan akademik. Untuk tulisan akademik terbagi menjadi 2, yaitu kajian pustaka dan hasil penelitian. Kajian pustaka mencakup artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, modul, serta panduan praktikum. Sedangkan hasil penelitian meliputi skripsi, tesis, disertai laporan penelitian. Pertemuan 4, menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Kita dapat mencari sumber referensi digital dari beberapa aplikasi. Yang pertama, Crossref. Crossref adalah lembaga internasional pengelola DOI. Setiap artikel atau jurnal yang terdaftar di Crossref memiliki identitas yang akurat. Yang kedua, iPusnas merupakan perpustakaan digital resmi dari Perpustakaan Nasional Indonesia. Yang ketiga, PDF Drive. PDF Drive adalah mesin pencari e-book dalam format PDF. Platform ini praktis untuk mendapatkan buku panduan. Yang keempat, Mendeley. Mendeley terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, Mendeley Reference. Mendeley Reference adalah aplikasi terbaru untuk mengelola referensi secara terintegrasi. Yang kedua, Mendeley Desktop. Mendeley Desktop adalah versi yang terinstall pada komputer untuk membaca dan mengatur artikel secara online. Yang ketiga, Mendeley Web. Mendeley Web adalah layanan berbasis daring untuk mengcrash, menyimpan, dan menyinkronkan referensi secara online. Taylor dan Francis Online. Taylor dan Francis Online adalah portal penerbit jurnal internasional berpotensi tinggi. Portal ini menyediakan berbagai artikel ilmiah. Yang keenam, Library Genesis atau LibGen merupakan basis data besar berisi e-book dan artikel ilmiah yang sering digunakan untuk menemukan sumber yang sulit. 7. Google Trends, Open Knowledge, Maps, dan Posever. Google Trends menyampaikan perkembangan topik dan kata kunci terkini sehingga pengguna dapat mengetahui tren riset terbaru. Open Knowledge menyajikan peta konsep literatur berdasarkan kata kunci untuk mempermudah penelusuran. Pertemuan 5, presentasi ilmiah. Menurut Sadono 2012, Haflang, Janis, dan Kelly 1905, presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Komponen presentasi ilmiah menurut Kogon dan kawan-kawan 2015. Komunikator adalah pihak atau orang yang menyampaikan pesan kepada orang lain melalui suatu media atau saluran tertentu. Komunikator berupa pembicara, penulis, dan lain-lain. Yang kedua, media biasanya merujuk pada alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau materi. Yang ketiga, audiens. Audiens berarti pendengar.
pembaca atau penonton yang menjadi sasaran komunikasi. Pertemuan 6 dan 7. Mendesain proposal kegiatan. Hakikat proposal kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan membuat produk atau jasa yang dianjurkan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Sistematika proposal kegiatan menurut Kemdikbud 2023. Yang pertama, judul. Up to date, ada kebaruan maksimal 15 kata, frase, tidak boleh ekonim, singkatan yang tidak baku. Yang kedua, daftar isi. Berikan halaman setiap subbab sesuai isi proposal. Yang ketiga, bab 1 pendahuluan. Ungkapkan potensi dan peluang pasar berdasarkan hasil survei pasar. Yang keempat, bab 2. Gambaran umum rencana usaha. Uraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya. Yang kelima, bab 3. Metode pelaksanaan, uraian teknik, cara membuat produk, komoditas usaha, mengemas dan memasarkannya, sekaligus tahapan pekerjaan dalam pencapaian tujuan program. Bab 6. Biaya dan jadwal kegiatan. Tuliskan rincian anggaran, biaya yang dibutuhkan dan jadwal kegiatan. Bab 7. Daftar pustaka. Gunakan format American atau AVA. Sekian dari video pemaparan UTS Bahasa Indonesia saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.